Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan mempelajari satu materi tentang literasi ya. Seperti yang kalian tahu, bahasa Indonesia itu kental dengan literasi fiksi maupun non-fiksi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hal tersebut. Kira-kira apa itu perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Buku non-fiksi menggunakan fakta sebagai sumber pengembangan gagasan. Nah, sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya rekaan, informasi yang terkandung dalam buku fiksi merupakan hasil imajinasi yang dituliskan dalam bentuk karangan. Jadi, apa yang dituliskan dalam buku non-fiksi itu tidak nyata. Sebaliknya, karena bersifat ilmiah, buku non-fiksi adalah karangan yang dituliskan berdasarkan fakta. Nah, dalam memahami buku fiksi non-fiksi, kita bisa menggunakan satu teknik membaca buku dengan nama SQTE. Survei, question, read, recite atau recall, dan review. Yang pertama, survei. Survei adalah teknik mengenal bahan bacaan secara lengkap sebelum kita mulai membaca ya. Jadi kita mengenali dari daftar isi, judul, bab dan subbab dan sebagainya. Yang kedua, question atau pertanyaan. Jadi kita mengajukan pertanyaan sesuai apa yang sedang kita baca. Pertanyaan tersebut bagaimana, Bu? Pertanyaannya sesuai dengan rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, read atau tahap pembaca. Pada tahap ini, pembaca akan menyiapkan jawaban dengan cara mencari di bahan bacaan. Lalu, recite atau recall. Pembaca berusaha untuk menjawab jawaban-jawaban tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh setelah proses membaca. Dan yang terakhir, review, meninjau ulang seluruh jawaban. Yang kedua, kita juga bisa membuat peta konsep untuk mempermudah kita dalam memahami satu karya bacaannya. Peta konsep dapat kita buat dengan cara yang pertama, membaca pengantar dan daftar isi buku terlebih dahulu. Lalu dengan membaca pengantar, kita akan memudahkan dalam pemahaman isi buku ya. Yang ketiga, menyusun peta konsep. Dan yang kelima, mengetahui hubungan antar bagian dalam buku. Kira-kira apa saja bagian dalam buku fiksi dan non-fiksi? Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang karya fiksi, yaitu teks cerita fantasi. Kurang lebih sama unsur buku fiksi, yaitu terdapat tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, untuk struktur karya non-fiksi tidak dapat digeneralisasikan karena harus didasarkan pada penelitian apa yang sedang kita buat ya. Contoh, skripsi terdapat latar belakang, metode penelitian, landasan teori, dan sebagainya. Nah, kita ulang kembali ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang teknik membaca buku, pembuatan peta konsep, dan unsur-unsur buku fiksi maupun non-fiksi. Perlu kita ketahui bahwa unsur buku fiksi boleh menggunakan kata tidak baku, bersifat imajinatif, dan dituliskan berdasar sudut pandang pengarang. Ketiga, menggunakan ungkapan dan yang keempat boleh menggunakan majas. Sebaliknya, pada
unsur kebahasaan karya non-fiksi itu biasanya menggunakan dan harus menggunakan kalimat resmi atau baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, dan terdapat teori menggunakan istilah ilmiah dan tidak menggunakan ungkapan, tetapi boleh menggunakan peribahasa, bukan majas ya, boleh menggunakan peribahasa. Nah, setelah kalian dapat memahami unsur, struktur, petak, dan isi buku, kalian dapat juga loh menuliskan tanggapan dari isi buku, atau kalian ingin menuliskan juga salah satu resensi dari buku. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu kalian pahami sebelum kalian memahami penulisan karya. Yang pertama, ketika akan menulis, kalian harus memaknai secara jelas daya tarik dari buku tersebut. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, isinya juga harus menarik. Biasanya isi yang menarik juga tercermin dari judul yang menarik pula ya. Nah, untuk pembelajaran mengenai buku fiksi non-fiksi cukup sekian. Apabila terdapat materi yang belum kalian paham, kalian bisa menanyakan di kolom komentar ataupun menanyakan melalui personal chat. Untuk pembelajaran mengenai bab literasi buku fiksi non-fiksi dicukupkan. Selamat bertemu di bab yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.